Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman dan juga hadirin sekalian yang telah bergabung dalam acara talk show kali ini, yakni dalam rangka salah satu agenda dari pengenalan lingkungan persekolahan yang bekerja sama dengan SMAN 4 Sidoarjo ini. Kali ini kita menyelenggarakan talk show bimbingan dan konseling. Pastinya akan bersama narasumber yang sangat luar biasa, dan juga di sini kita juga sudah kehadiran dua special guest dari SMAN 4 Sidoarjo ini sendiri. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini yang telah bergabung melalui virtual Zoom. Selamat pagi Ibu Evi Winingsih. Selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi Ibu. Nah, bagaimana Ibu? Apakah suaranya sudah terdengar? Iya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Ini tetap Iya, alhamdulillah. Nah, jadi narasumber kali ini adalah Ibu Evi Winingsih SPD MPD selaku dosen bimbingan dan konseling Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya juga sudah ditemani oleh special guest nih. Mulai dari yang pertama ada Ibu Nurul DRA Nurul Hidayati selaku koordinator bimbingan dan konseling. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua kita juga dihadiri oleh perwakilan dari siswa Arya Duta Gorda selaku Ketua MPK SMAN 4 Sidoarjo. Selamat pagi Arya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Arya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan juga dua special guest yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, acara pada pagi hari ini kita mengangkat tema sesuai dengan pamflet yang sudah tertera, yakni Be an Extraordinary Student, usir kejenuhan belajar daring di fase new normal. Nah, karena pada era pandemi ini, di mana pendidikan itu kan harus terus dilanjutkan ya. Dan bagaimana sih pembelajaran yang sudah dilakukan di masing-masing sekolah pastinya juga memiliki dampak, salah satunya yakni kejenuhan belajar yang sering menjadi keluhan dari siswa itu sendiri. Nah, langsung saja untuk yang pertama saya ke perwakilan siswa dulu ya Bu ya. Arya, bagaimana nih Arya, kendala-kendala apa saja sih yang dialami oleh teman-teman? Karena biasanya kan MPK sering ya dapat curhatan atau keluhan dari teman-temannya terkait dengan pembelajaran daring ini sendiri. Baik Kak, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Nah, di sini saya akan sedikit cerita bahwa COVID-19 ini menyerang banyak sekali sektor. Yang pertama ada sektor kesehatan, perekonomian, dan juga salah satunya pendidikan. Di sini dapat kita lihat bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan belum semaju pendidikan di negara lain ya Kak ya. Dan dengan adanya belajar online itu memiliki banyak sekali kendala bagi siswa. Yang pertama itu kendala di gawai atau handphone. Tak dapat dipungkiri bahwa semua siswa itu tidak semuanya memiliki handphone yang dapat mumpuni untuk diisi aplikasi belajar online. Seperti contohnya Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams, dan juga lain sebagainya. Dan di sini dapat menunjukkan bahwa belajar online yang dialami oleh siswa di Indonesia atau khususnya di SMA Negeri Sidoarjo itu ada sedikit kendala yang dialaminya karena tadi. Dan imbasnya siswa di SMA Negeri Sidoarjo itu ada beberapa yang kesulitan dalam hal gawai tadi. Dan selain itu Kak, selain gawai ada juga anak-anak yang gawainya mumpuni tetapi kekurangan di dana yang ibaratnya nanti kepada kuota untuk belajar mengajar. Ya meskipun pemerintah telah memberikan bantuan kuota ya Kak ya, biasanya tuh 1 bulan sekitar 30 giga. Tapi nyatanya dari kuota 30 giga tersebut yang bisa dinilai besar itu sedikit mengalami kendala pada saat kita menggunakannya untuk belajar online. Salah satu kendalanya yaitu di sinyal.
dengan sinyal yang buruk tadi itu juga dapat menghambat adanya kegiatan belajar mengajar. Seperti contohnya suara yang putus-putus, lalu pembukaan PPT oleh share screen yang oleh guru lakukan itu tidak lancar, dan itu berimbas lagi kepada masalah baru lagi Kak. Nanti siswa itu akan mengalami bad mood. Aku males banget nih belajar kalau suaranya putus-putus, PPT nggak masuk. Jadi itu menurut saya hal yang lumrah dan wajar memang apabila siswa mengalami bad mood karena pembelajaran seperti itu Kak. Nah, Dan menurut saya itu masalah yang bisa dikatakan dampaknya sangat-sangat besar. Karena apa? Karena dengan adanya pendidikan yang tidak sejalan baik atau tidak sesuai dengan visi utama Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan yang di Indonesia itu tidak sesuai dengan visi misinya. nah, Seperti jadi itu, Kak. padahal daerah Sidoarjo dan juga Surabaya ini kan masih tergolong daerah maju ya kalau di bidang ekonomi dan lain sebagainya, terutama sinyal juga. Ternyata masih banyak juga teman-teman siswa yang mengalami kendala seperti itu ya. Iya benar Kak. Nah, terima kasih untuk Arya. Terus kemudian saya beralih ke Ibu Nurul selaku koordinator BK. Nah, Bu, kendala-kendala dalam pembelajaran nih yang dilakukan oleh guru kepada siswa itu apa saja sih, Bu? Jadi gini ya Mbak, seperti yang disampaikan oleh Arya Duta tadi, dari dampak dari pandemi COVID-19 ini memang salah satunya di bidang pendidikan. Jadi memang Indonesia belum sepenuhnya siap waktu itu, tetapi memang kita mau tidak mau harus dijalankan karena selama pandemi anak-anak kan tidak boleh hadir di sekolah. Nah, bagaimana supaya pembelajaran tetap berjalan? Maka kita oleh Dinas Pendidikan pemerintah menganjurkan untuk daring ya. Nah, dari daring inilah muncul beberapa dampak ya. Tentunya kalau dampak itu ada positif, ada negatif. Dampak positifnya itu pembelajaran masih bisa terus diakses oleh anak-anak walaupun kondisinya itu pandemi. Sehingga anak-anak masih bisa beraktivitas. Itu dampak positifnya. Lalu juga anak-anak masih bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru selama daring ya. Terus anak-anak juga masih bisa berkomunikasi dengan teman-temannya walaupun tidak hadir di sekolah. Karena memang pada hakikatnya esensi pendidikan itu kan belajar, bukan sekolah. Sekolah itu tempatnya. Sehingga dampak positifnya kalau menurut saya itu. Kalau dampak negatifnya itu tadi sebagian sudah disampaikan oleh Arya, itu yang dirasakan siswa. Nah, yang dirasakan oleh guru itu terutama kalau teman-teman itu curhat ke saya. Jadi mungkin karena kesiapan dari anak-anak itu sendiri secara psikologis itu masih belum siap, sehingga bagi mereka kadang-kadang tatap muka itu kan segala-galanya, menimbulkan motivasi dan semangat belajar yang apa ya, yang lain dibanding kalau daring. Jadi anak-anak itu kadang-kadang merasa di rumah sendirian. Kalau daring itu prosesnya kan ada di rumah sendirian, sehingga motivasi belajarnya itu agak berkurang. Kondisi ngantuk, kadang-kadang karena tidak ada batasan. Kamu kalau dari sekolah sendiri sudah ada aturannya bahwa pelaksanaan daring dimulai jam 7, harus berpakaian seragam sekolah. Itu memotivasi siswa supaya dia seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akan tetapi karena di situ tidak ada batasan, jadi meskipun dia masuk di daring itu jam 7 lebih, itu tidak ada punishment. Kalau di sekolah kan jam setengah 7 masuk, lebih dari setengah 7, maka dia harus berbaris untuk mempertanggungjawabkan keterlambatannya. Nah, dampaknya akhirnya kadang-kadang jam pertama itu Bapak Ibu guru pengajar partisipannya waktu daring itu awal-awal hanya, kalau di dalam kelas itu ada 36 siswa. Mungkin awalnya itu hanya 25, lama-lama jadi 30, lama-lama jadi 32. Akhirnya sudah agak sudah berjalan separuh itu jadi 36 enggak. Itu dampak negatifnya. Jadi mungkin anak-anak agak malas mengikutinya karena mungkin itu tadi tidak ada batasan waktunya. Kadang anak-anak ngantuk. Itu dampak negatifnya. Nah, kalau tadi menyinggung masalah terkait dengan
apa namanya, kalau daring, bedanya perbedaan daring dan juga luring kan lebih juga ke masalah kedisiplinan dan juga karakter ya Bu tadi. Nah, ini sangat menarik sekali. Setelah ini kita akan membahas masalah terkait dengan kejenuhan belajar yang seperti apa sih yang dialami teman-teman siswa ini sendiri.